gotta be something kalau lu seneng dengan ide punya pacar obsesif atau posesif gara-gara lu baca manhwa. Ya, ada yang seneng sih punya pacar yang gak mau lepas dari elu, nyeremin tapi cute gitu. No, amit-amit deh kalau cerita cinta lu itu kayak di konten yang mau gue bahas ini. Amit-amit sih. Bayangin lu gak boleh pergi kemana-mana sama pacar posesif lu ini. Saking lo dikekang banget, kaki lu dipot. Biar lu gak kemana-mana, cuma sama dia terus. Oh my gosh. Anyways, ini kasus melibatkan dengan aplikasi Tinder lagi. Bagi kalian yang belum nonton Tinder yang pertama kali gue pernah bikin, go ahead check it out first. But the thing is, di dalam konten ini bedanya adalah mereka tuh bukan buat kayak cinta satu malam atau satu mingguan. No, mereka ini bener pacaran. Karena kalian udah lihat di judul sama di thumbnail, jadi kalian rada tau lah apa yang mau gue omongin di sini. Let's just get into it. First of all, gue mau ngenalin lu sama cewek yang rambutnya pirang ini. Namanya itu adalah Molly. Molly ini adalah perempuan berkebangsaan Inggris dan dia ini merupakan anak dari Joanne dan Doug McLaren. Molly dikenal sebagai anak yang ramah, suka party, clubbing here and there, dan ketika umurnya 23 tahun, dia sedang di tahun kedua menjalankan studinya di University of Kent di England. Nah, dia ini ngambil jurusan Health and Fitness. Baru pertama kali gue tahu ada jurusan fitness gitu ya. I just know about this. So, dikarenakan masa kecilnya dia itu dipenuhi oleh rasa anxiety atau rasa kecemasan, dan dia juga punya gangguan makan, eating disorder, makanya si Molly ini punya goals yang positif, yaitu untuk melepaskan itu semua. Makanya dia ngampus ambil jurusan Health and Fitness, dan selain itu Molly juga aktif dalam sharing konten-konten fitnessnya di blog personal dia dan di Instagram. Jadi kayak fitness coach gitulah. Dia kayak nge-share workoutnya, fitness journey-nya, pengalamannya dia pas lagi masih kecil sampai dia berhasil menjadi orang yang positif dan sehat. Now with all that being said, Molly ini mempunyai jadwal yang lumayan sibuk, gengs. Mulai dari kampus, terus dia juga ada pekerjaan sampingan. Selain itu dia juga mesti ngurusin blog fitnessnya dia, olahraga, and apparently dia jadi lumayan jarang untuk keluar-keluar ketemu sama temennya maupun keluarganya. Udah nggak kayak seperti sebelum-sebelumnya. Dikarenakan itu, Molly tidak ada waktu untuk ketemu orang baru untuk menjalani hubungan percintaan. So, Molly akhirnya mendaftarkan dirinya ke Tinder untuk menemukan pria sempurna baginya. I know banyak banget pasangan yang ketemu di Tinder sampai ke pelaminan. That's good for you, but lu lihat aja deh yang ini. Pada musim panas tahun 2016, dia match sama cowok yang umurnya 26 tahun. Jadi beda 3 tahun doang ya. Nah, ini cowok, dia ini bekerja sebagai staff di gudang sebuah perusahaan. Namanya adalah Joshua, atau kita bisa panggil Josh aja ya. Dan Molly ini nggak pernah tahu profil Josh di Tinder itu yang dia geser kanan akan menyebabkan sebuah tragedi di dalam hidupnya Molly. Long story short, seperti Molly, si Josh ini ternyata mengidap anxiety atau kecemasan dan bulimia. Molly ya udah sembuh dari kapan tahu lah ya, namun Josh belum. Dan ternyata hal ini membuat mereka berdua menjadi lebih ketat gitu. Jadi terikat. Nah, ibaratnya kita relatable ya, yang. Nah, lama-kelamaan Josh ini mulai namanya kebuka lebih ke Molly untuk mendapatkan kepercayaannya Molly lebih banyak lah ya. Bilang bahwa dia juga mengidap bipolar disorder. Dulu ada tukang sayur roti. Seandainya gue disponsor, god damn, Saryoti, do you know how many times you always come to my video? Akhirnya si Josh nih kebuka bahwa dia nih juga punya bipolar disorder. Semenjak orang tuanya Josh itu cerai ketika dia masih kecil. Yang pada akhirnya si Molly ini ceritalah ke ibunya tentang si Josh. Dari Josh itu bulimia, dia punya anxiety dan punya bipolar disorder. Gue taruh bipolar disorder itu apa di sini, so you can read it dan di pause. Alright. Namun ibunya ya sekarang jadi cemas gitu. Aduh, anak gue baik-baik kok ketemunya sama cowok yang begini.
begini. Dan ibunya tuh mikir bahwa si Molly ini udah mulai sembuh loh, mulai mau sembuh dari isu-isu yang ada di dalamnya Molly. Mulai dari kecemasan, this and that. Yes, gue tadi bilang kalau dia itu jadi orang positif. Tetapi yang namanya ibu ya, she knows that the child isn't recovered yet. Akhirnya si ibunya Molly ini nanya ke Molly, kamu yakin mau pacaran sama dia? Emangnya kamu bisa handle seseorang yang punya masalah kayak gitu juga? Dan Molly bilang, we could help each other. Kita bisa saling bantu. Loh, ini gue potong dikit lah videonya. Gue pernah loh yang namanya di masa I can fix him. Gue bisa ngebenerin dia. Dianya nggak ke fix, guanya yang membadut. Okay, it's not worth it, girls. Anyways, let's continue. Molly dan Josh ini udah ngechat-chat gitu lah ya selama 3 bulan sebelum mereka bertemuan face to face. Yeah, jadi tuh dia intens lah ngomong di HP mulu nih. Nah, semenjak mereka ketemuan, Molly yang figurnya sibuk ini tiba-tiba jadi selalu menghabiskan waktunya sama si Josh terus. Loh, gue sih gak bakal nyalahin Molly di sini ya, because apparently Josh ini merupakan pacarnya Molly yang pertama kalinya yang serius. Nah, of course everybody happy. I don't blame her for that. But continue, Molly berasa bahwa Josh ini benar-benar dapat mengerti dirinya. Karena mereka berdua tuh telah mengidap masalah yang sama. Yang kayak tadi gue bilang, kita relatable ya, yang something like that. Tapi nih, ada tujuan gelap Josh yang tidak relatable dengan Molly. Dan apakah Molly tahu tujuan itu? Teman-teman dan keluarga Molly mulai menyadari bahwa Josh ini selalu ada di sampingnya Molly. Mau Molly lagi hangout sama teman-teman, si Josh ngikut, ada. Lagi kumpul keluarga inti, si Josh ngikut, ada. Padahal dia ini nggak pernah yang namanya diundang lah. Ya kedengarannya sih cute, oh, he's so in love with me. Tapi kok lama-lama creepy gitu ya, kok kelihatan obsesif banget. You need to back out. Josh itu nggak punya teman sama sekali. Bahkan kolega kerjanya si Josh itu cuma kenal Josh, bukan kayak yang CS atau temenan gitu. Abis itu si Josh ini namanya mulai ngekontrol Molly, boleh pergi sama siapa, kemana. Bahkan ada beberapa kali bahwa Josh ini membuat Molly untuk ngejauhin teman-temannya sendiri. Dan temannya Molly ini udah nyaksiin berapa kali ketika Molly mau belajar untuk ujiannya di kampus, si Josh ini tetap mau ngikut dan mau ada di sampingnya Molly terus. I need to day of study. If she wanted to have a day of studying, he would tell her that, you know, he needed to be there for her and was very manipulative in his approach for them to spend time together. Akhirnya Molly nih mulai kewalahan sama sikap perhatian lebihnya dari Josh ini. Bahkan sampai bilang ke teman-temannya bahwa sekarang si Molly ini merasa sesak dengan hubungannya mereka. Dan Molly sadar bahwa Josh itu telah merusak vibes-nya dia yang positif itu. And here we go, si Molly akhirnya bilang ke Josh, kita nggak bisa yang namanya selalu bersamaan 24 jam. Aku merasa tertekan. Walaupun ngomongnya udah sehalus mungkin. Lu kira si Josh bakal, ya deh aku ngertiin, maaf ya. Yang no, none of that. Josh menolak dengan statementnya si Molly itu. Dan dia malah mencoba manipulasi nih. Dia bilang ke Molly bahwa si Molly belakangan ini lagi gak happy ke semua orang. Gak cuma ke Josh. Terus si Josh ini mencoba mendukung Molly untuk check up ke dokter psikiater. Karena Josh bilang begitu, si Molly malah mengira, oh iya kali ya gue overreact ya, mungkin si Josh bener deh. Molly mengikuti perkataannya Josh, dia check up ke dokter, dan mereka akhirnya nyatu lagi deh. Josh di sampingnya, Molly lagi. Maupun lagi belajar untuk ujian di kampus. Long story short, pada suatu hari si Molly ini pergi ke pesta ulang tahun tantenya yang ke-60. Dan pada hari itu, di sanalah warna aslinya John itu kelihatan. What is the color, y'all? So menurut Joanne, si Molly ini lagi having fun, joget-joget lah bareng sepupunya. Dan si John ini duduk sembari memandang Molly dengan tatapan yang marah. Ternyata bener aja ketika Molly menghampiri Josh, si Josh bilang gini, sini duduk gak?
Gue gak mau yang namanya ngelihat lu nari-nari kayak begitu. Setelah pesta usai, tamu-tamu udah pasti pada pulang dan orang-orang yang di rumah udah pada tidur. Lalu di tengah malam, si Joanne ini menerima SMS dari Molly. Dan isinya adalah, "Come to my room." Datanglah ke kamarku. Pada malam itu si Josh menginap dan tidur di kamarnya Molly juga. Ternyata Molly dan Josh ini lagi berantem. Dan Josh ngumpetin HP-nya buat ngerekam percakapan berantemnya mereka itu. Dan ketika ibunya datang ke dalam kamar, si Josh ini langsung memberikan HP-nya, ngasih lihat ke ibunya, nyetelin rekaman antara mereka berdua ketika mereka berantem. Ngapain coba? Maksudnya Josh itu adalah dia ini pengen ngasih tahu ke ibunya kalau Molly itu nggak bener, anak lu nih lagi nggak bener dan gue mencoba untuk benerin dia. No, Joanne, ibunya Molly langsung sadar bahwa dirinya itu benar tentang Josh. Josh itu bener-bener ada yang salah. Bukan, Josh itu adalah salah. Ngerti gak sih? He a problem, he is a masalah, B. Man, that's why you listen to your mama. Gak tahu gimana emak tuh selalu tahu if there's something yang mencurigakan, yang salah sama pasangan. Listen to your mom, but jangan dengerin emak lu kalau model emak lu itu yang senangnya jodohin lu gitu, jodohin orang. They ain't for love, that's for money, okay? You live your life. Oh my gosh, kontradik banget ya. Kalau ibu lu model ngejodoh-jodohin, don't listen to her. Molly akhirnya mulai mencuri-curi waktu walaupun bentar doang ya untuk ngobrol sama ibunya. Biar gak ketahuan Josh. Dia bilang bahwa Molly itu udah gak cinta lagi sama Josh dan pengen putusin dia banget. Beberapa malam kemudian Molly ketemuan lah sama teman-temannya dia dan Josh ikut pasti. Tapi kali ini dia bikin ulah di mana akhirnya Molly nggak tahan lagi narik si Josh keluar dan bilang we're over, that's it. Putus, mereka berdua putus, oke. Josh emang nerima, hidden, dia nggak bisa menerima itu. Dan mulai SMS si Molly hampir tiap hari bilang kalau dia itu salah, I'm sorry. Hampir semua teksnya pasti di belakangnya ada sorry-nya. Bahkan dia sampai mohon-mohon ke Molly untuk memberikan Josh kesempatan satu kali lagi. Tapi kali ini si Molly udah gak bisa nerima. This is out of hands. Gue gak mau yang namanya hidup positif gue jadi rusak gara-gara si Josh kayak gitulah ya. Jadi ditolak sementah-mentahnya. Nah, ketika taktik Josh untuk mendapatkan Molly gagal ya kan, dia coba taktik baru gengs, dan ini ngeselin banget jing. Josh niat banget sampai membuat akun di sosial media yang dimana dia ini ngepost foto-foto Molly beserta ngejelek-jelekin Molly at the same time secara bersamaan. Dia ngepost bahwa Molly itu adalah seseorang yang adik, yang candu gitulah ya, dan seseorang yang menggunakan barang-barang illegal lah, dia bilang sampai kayak begitu. Dia juga nge-tag akun sosmed orang tuanya dong biar mereka lihat. What is you doing? Nah, upaya untuk menjelekkan Molly ini berlangsung hampir 4 hari. Dan akhirnya si Molly ini ketakutan karena dia takut si Josh ini tiba-tiba masuk ke dalam apartemennya dia. Orang tua dan teman-temannya Molly menyuruh dia untuk laporlah ke kantor polisi secepatnya. Akhirnya si Joanne ini, ibunya Molly, nemenin Molly lah ke kantor polisi dan lapor bahwa Josh telah mengusik Molly di sosmed bahkan di kehidupan nyata. Departemen polisi di Kent menelpon Josh untuk nge-stop apapun yang dia lakukan untuk ngusik si Molly ini. Kalau enggak si Josh bakal ditangkap. Nah, ini ada sesuatu momen nih gengs yang bikin ibunya si Molly ini, Joanne, merinding. Menurut Joanne, ketika polisi menelpon Josh, intonasinya Josh itu bener-bener kalem dan seakan-akan dia itu nggak bersalah. Kayak biasa aja gitu. Namun ada sebuah kalimat yang membuat ibunya menjadi deg-degan. He was very cool, very calm, very collected. The police told him that he must stop what he's doing, and he just kept saying, repeating, I've done nothing wrong. I've done nothing wrong. And if you think I have, there's more to come. And those words still haunt me now. Dikarenakan polisi udah nggak bisa apa-apa lagi, yang bisa dilakukan oleh Molly, keluarga, dan teman-temannya itu hanya untuk ngeblok akun itu dan akun sosmednya Josh. So yes, mereka cuma bisa ngeblok doang. That's it. Esok harinya, Molly pergi keluar lagi deh dengan teman-temannya. Dan si Molly ini ngepost foto kalau dia ini sedang keluar dan berada di sebuah restoran. Update-updatean di sosmed lah ya. Yes, si Molly kan udah nggak takut lagi. Toh dia dan teman-temannya udah ngeblok si Josh, jadi nggak
nggak ada yang tahu. Namun beberapa menit kemudian ketika Molly dan teman-temannya lagi makan di restoran tersebut, siapa coba yang datang tiba-tiba? Josh. Tapi kali ini Josh nih nggak sendiri. Dia ini membawa seorang perempuan baru. Molly kaget, tapi secara bersamaan Molly mikir, ini cuma kayak ketidaksengajaan doang. Wong sosmednya udah gua blok, dia juga nggak punya temen yang tahu gue. Tetapi selama di restoran tersebut, matanya Josh itu selalu ke hadapannya Molly. Dan itu membuat Molly menjadi terganggu. Akhirnya karena terganggu, Molly cabut duluan. Pulang deh dia. Jadi telah diketahui bahwa cewek yang dibawa Josh di restoran itu adalah bukan pacar barunya Josh. No. Itu cewek adalah figur spy yang dibayar oleh Josh. Spy anjir. Jadi si Josh ketemu si cewek ini dari Tinder. Dan Josh mempekerjakan cewek ini untuk menguntit si Molly dari sosmed. Dan apapun yang si cewek ini temukan di sosmednya si Molly, dia bakal lapor ke Josh. Dikasih duit lah dia. Namun si cewek ini akhirnya ketahuan juga sama Molly dan teman-temannya. Dan mereka ngeblok cewek ini juga. Tapi nih ya, mau diblok berapa ratus orang, Molly ada salahnya juga sih. Udah tahu dia lagi ada dalam situasi kayak begini. Akunnya dia itu nggak pernah di privat gitu loh. How are you gonna be safe? Bikin akun baru tuh gampang banget. So yes, pada akhirnya si cewek yang di blok ini bisa nemuin Molly lagi pakai akun baru. Ya, long story short, si cewek spy-nya si Josh ini ditangkep deh tuh. Dan ditanyain sama polisi, lu ngapain begini sih? Ngapain nge-stalk Molly? Dan si cewek ini bilang, sebenarnya sesuatu yang seperti ini tuh udah normal di generasi kita. Gua punya banyak temen yang seperti ini, dimana mereka ketika lagi pendekatan atau setelah putus, mereka masih stalk sosmednya. Menurut gue itu menarik banget sih, karena kita tahu apa yang mereka lakukan. Karena gue sendiri pernah melakukan itu. Jujur dia bener sih. Tapi salahnya si cewek yang nge-spy ini adalah dia melakukan stalking atas request dari seseorang yang gak dia kenal, bener-bener orang random dari Tinder anjir. Dan si cewek ini melakukan hal tersebut gak pakai mikir dua kali. Dia pun gak tahu maksudnya Josh tuh apa. Maksud sebenarnya Josh ke Molly itu apa. So, pada tanggal 29 Juni tahun 2017, Molly pada saat itu memutuskan untuk pergi ke gym pada pagi hari untuk ngerekam video fitnessnya dia untuk di Instagram dan di blognya. Dan ketika dia sampai, ya udahlah dia olahraga. Terus ketika sedang olahraga, Molly shock. Dia ngeliat Josh datang ke gym itu. Dari kamera CCTV, lu bisa lihat si Josh itu nggak jelas. Dia naik turun tangga, terus kayak bingung mau ngapain. Lalu dia masuk ke areanya Molly sembari bawa yoga mat atau tikar olahraga. Jujur gue, I don't know bahasa Indonesia yoga mat. It's a fucking mat, oke? Jadi tikar olahraga. Hold on. Si Josh ini, dia naruh yoga mat tikar olahraganya itu bener-bener di samping Molly. The gym itu areanya luas. Ngapain masih deket-deketan coba? Dan pas lagi disitulah Molly tahu kalau ini nih bukan sesuatu ketidaksengajaan. This is really intentional. Jadi akhirnya Molly beraniin diri, dia stop olahraga dan menghampiri Josh. Lalu dia bilang, lu ngapain di sini? Dan lu mau tahu si Josh ngapain? Dia cuma ngeliatin lama gitu, terus bilang, bukan urusan lu. Bukan urusan gua. Lu kalau mau olahraga di sini, lu bisa kan di area situ? Ngapain lu di samping-samping gue? Si Molly gak ngamuk kayak gitu sih. Tapi setelah si Josh bilang bukan urusan lu, Molly akhirnya pergi ke kamar mandi. Dia SMS lah si ibunya. Bilang, "Mah, ini si Josh ada di gym aku sekarang." Terus si Joanne bilang, "Pergi kamu sekarang, keluar dari gym, pulang ke rumah kita." Terus dia juga ngabarin temennya. Temennya nanya, "Emangnya lu ngepost foto di sosmed hari ini? Kok dia bisa tahu-taunya lu sekarang di gym?" Molly bilang, "Enggak sama sekali." Gak lama kemudian setelah si Molly balik dari ruang ganti, Josh ini lagi lipet tikar olahraganya, yoga matnya, dan cabut deh keluar gym. Si Molly masih di dalam ngeliatin dari jendela, memastikan bahwa Josh itu bener-bener udah pergi. Akhirnya ketika situasi udah aman, Molly keluar deh dari gym itu. Dia on the way lah ke area parkiran mobilnya dia. Sembari on the way ke parkiran mobil, dia SMS temennya lagi. "Gue rasanya ngeliat ke belakang mulu setiap saat." Itu merupakan SMS terakhir kalinya dari Molly.
Ketika Molly on the way ke mobil, Molly nggak menyadari bahwa si Josh itu telah menunggu di dalam mobil bapaknya. Yes, pada hari itu si Josh nggak pakai mobilnya sendiri, makanya Molly tuh nggak tahu. Dan di dalam mobil bapaknya Josh itu ada 2 pisau dan 1 kapak yang baru dia beli sebelum si Josh ini pergi ke gymnya Molly. Molly udah masuk mobil, dia udah duduk di kursi depan. Tiba-tiba Josh keluar dan membuka pintu mobilnya Molly, mulai menyerang Molly sampai akhirnya Molly kaget, kewalahan, mencoba untuk menendang-nendang dan nyerang balik si Josh. Tetapi Josh lebih kuat daripada Molly. Molly tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa yang namanya ngeklakson-klakson, setir mobilnya mengharapkan ada orang yang dapat melihat kejadian ini untuk ngebantu Molly. Namun Josh terus menyerang Molly dengan pisau sebanyak 75 tusuk, termasuk tenggorokannya. Beberapa orang yang berada di area tersebut ada yang teriak dan ada yang mencoba menarik Josh dari mobilnya Molly. Namun karena badannya Josh ini telah berlumuran sirup merah, jadinya licin dan si orang itu akhirnya jatuh, malah ditendang sama Josh. Beberapa menit setelah kejadian tersebut, polisi datang dan polisi ini masih menemukan Josh yang berada di pintu mobilnya Molly dengan sekujur tubuhnya yang berlumuran sirup merah. Dia ditangkap dan pas diinterogasi, Josh bilang kalau dia itu punya borderline personality disorder di sini artinya. Dan dia bilang kalau dia nggak inget apa-apa yang telah dia lakukan. Yang baru dia lakukan tuh dia nggak inget sama sekali. Lanjutlah ke pengadilan. Hakim and the mama say no. Gue nggak inget tadi gue baru mantan gue 75 kali. Nggak inget. Dan telah diketahui juga bahwa Josh itu udah mempunyai rekor yang namanya nge-stalking wanita-wanita dan kasar terhadap mereka. Dan ketika dia lagi di pengadilan, ada 2 mantannya Josh yang datang dan menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada 2 cewek ini. Si Josh dulu itu sering namanya ngikutin mantannya dan fotoin mereka secara diam-diam, terus kirim fotonya lewat SMS dengan perkataan, kok lu pakai baju begitu? Ganti sekarang. Atau tiba-tiba si Josh ini nyusul ke tempat mereka lagi liburan. It's really creepy. And at the end, dia tetap dinyatakan salah dan dipenjara 26 tahun. 26 tahun? This motherfucker needs to mati. Ya gue gak tahu ya Molly orangnya kayak gimana. Tapi Molly itu adalah salah satu pejuang anxiety yang masih muda. Dia hampir berhasil menjadi seorang yang positif dan dia ini merupakan individu yang tahu mau jalan kemana gitu loh hidupnya. She already had a plan. To be honest, walaupun umur gue udah di atas 20, I still fight with the damn anxiety this and that. Gue belum bisa kayak Molly seperti itu. Malah ending di hidupnya kayak begini. Yang ngancurin hidupnya Molly itu cuma dipenjara 26 tahun. Abis itu bisa hidup lagi deh. Like living normally. It's just not fair. I guess this is it, guys. Thank you so much for watching this paranormal. I'll be appreciated if you click the like and subscribe button. I will see you hari Minggu. And I love you guys.